Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibunya suaranya lagi pada puasa semua ini. Yang jawab salam didoakan, amin. Insya Allah kita semuanya masuk surga, amin. Yang nggak jawab salam, lakinya kawin lagi. Bercanda ya Bu ya. Jawab salam. Mudah-mudahan kita yang semuanya jawab salam, insya Allah semuanya sehat walafiat, amin. Agar supaya keluarga kita semuanya sakinah, mawaddah warahmah. Agar kita semuanya, daerah kita terbebas dari banjir, amin. Terbebas dari bencana, amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ting-ting makan opak. Ayo ting-ting makan opak. Yang penting kompak. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bi islahi ma'isatina linailis sa'adah wa ridha. Allahumma faqihna fiddin, amin. Allahumma faqihna fiddin. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil walhamdulillahi rabbil hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Bapak Lurah. Ini Bapak Lurahnya ini kebetulan kawan saya ini. Lagi sedang berhalangan ya sudah. Ustaz Haji Najmuddin. Sudah haji belum? Belum ya, kita doakan Gus Haji. Kita doakan mudah-mudahan lurah kita menjadi wali kota, amin. Di Papua. Yang sama-sama kita muliakan Ketua DKM Masjid Raudhatul Hidayah Ustaz Syafiq Nur, ya betul sedia. Oh Sunasir, beliau berarti panitia ya. Ya kita doakan biar supaya kita semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ini. Saya insya Allah ceramahnya nggak usah panjang-panjang, setuju Ibu? Oh, nggak usah panjang-panjang ya. Ibu mau yang panjang apa mau yang pendek? Ibu mau yang keras atau lembek tuh? Insya Allah saya ceramahnya nggak usah panjang-panjang, nggak usah lama-lama. Paling juga nanti jam 2 malam baru selesai. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi panitia udah bisikin. Ustaz, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele direndam di air tawar. Lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele-tele. Jamaah udah pada lapar. Betul apa tidak? Cok gak cok gak cok. Alhamdulillah, ada malam ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masjid yang mulia ini. Allah memperkenankan kita berjumpa, bersilaturahim dalam rangka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kurang lengkap rasanya kalau tidak kita kirimkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk hadirin hadirat kita bersama-sama salawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawat
Amin ya rabbal. Nikmat rasanya itu baca sholawat kapanpun kita bacanya itu cocok, betul atau tidak? Indah rasanya kapanpun dibaca, insya Allah akan cocok. Siang cocok, sore, maghrib, malam, subuh, insya Allah cocok kapanpun kita baca sholawat. Coba kalau dangdut cocok nggak? Nyanyian selamat malam, nyanyinya tengah bolong, cocok nggak kira-kira? Selamat malam, tuai kekal. Siang bang, ya Allah, termasuk ibu-ibu kalau lagi hamil baca sholawat, itu bayi yang dalam kandungan tenang rasanya, nikmat dibacain sholawat, betul atau tidak? Salatullah, salamullah ala ibunya, bapaknya, anaknya bareng-bareng berjamaah, bukan di masjid, di depan televisi, nonton acara SCTV, nonton Bang Ocik atau Bang Franky. Bu, siapa bu? Ya Allah, Munaro, kalah itu Munaro, si Bang Ocik. Itu tuh anak kita, hadirin hadirat yang dimuliakan, baca sholawat kadang-kadang lupa. Justru anak kita hafal lagunya Munaro. Betul atau tidak? Wah Allah, anak kenapa? Tonton terus SCTV. Ya Allah, lagi-lagi tuh anak-anak kecil tuh Munaro. Bu, coba tuh bu. Munaro. Anak kita apa? Kita ajarkan jangan Munaro, diganti. Walaupun liriknya Munaro, kita baca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa nggak kira-kira Yasan? Bisa nggak? Wah, coba kita rubah. Biasanya kan kalau anak-anak tadi nyanyi Munaro, diganti, jangan Munaro, diganti redaksinya ya Allah, Allahu Rabbi, Allah Allah Allah. Bisa nggak? Allah Ta'ala. Tadi telah kita bacakan suratul Fatihah, adalah salah satu ucapan alhamdulillah, lafaz bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan. Kita bisa melihat bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam ketika memiliki harta, ketika memiliki jabatan, kenikmatan istri yang cantik, Nabi Sulaiman tidak sombong. Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah abadikan di dalam surah An-Naml. Nabi Sulaiman menyatakan saat mendapatkan nikmat, Nabi Sulaiman bersyukur, "Hada min fadli Rabbi." Ini semuanya adalah karunia Allah Subhanahu. Liyabluwani, Allah ingin menguji saya. Allah ingin menguji kita semuanya. A'askuru am akfur. Apakah saya termasuk orang yang bersyukur atau berkufur? Bahkan dijelaskan
Nabi Sulaiman telah menyatakan yang Allah abadikan dalam Al-Quran, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur bukan untuk orang lain, hadirin. Buat siapa? Buat diri kita sendiri. Fa inna rabbi ghaniyyun karim. Allah Maha Kaya. Kalau ibu-ibu rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau ibu-ibu rajin memuji suaminya, maka insya Allah bukan untuk orang lain, tetapi untuk ibu-ibu sendiri. Karena ibu-ibu rajin memuji suaminya, maka akan ditambah uang belanjanya, betul atau tidak? Cok gani cok lagi cok. Kalau bapak-bapak rajin memuji istrinya, insya Allah akan ditambah servisnya, betul atau tidak? Kenapa bapak-bapak banyak yang beristrikan lebih dari satu, berpoligami? Apa bu jawabannya? Karena mencari servisan yang lebih, betul atau tidak Pak? Kalau ibu-ibu ingin suaminya sayang terhadap ibu, maka ibu dulu yang sayang kepada suaminya, betul atau tidak? Kalau suaminya ingin disayang oleh istrinya, maka suami harus sayang dulu terhadap istrinya, betul atau tidak? Cok gali cok galaga cok. Kalau ibu-ibu bisa kita lihat, ada pesan buat bapak-bapak nih Pak. Kalau bapak-bapak ingin disayang oleh istri, jangan galak-galak sama bini, betul betul. Kalau bapak-bapak punya istri cantik, kaya, keturunan bangsawan, alhamdulillah. Tapi kalau punya istri sampai detik ini udah jelek, hitam, digaruk ngebul, nasib. Harus disyukuri juga, alhamdulillah. Kalau ibu-ibu punya suami ganteng, rajin ibadah, kaya raya, alhamdulillah. Kalau ibu-ibu ada punya suami udah pelit, kepalanya botak, kumisannya banglang, kumisnya bang, udah begitu galak sama ibu, ya kata kuncinya apa? Harus senantiasa juga dinikmati, yaitu kita nasib kita, betul atau tidak? Makanya ada pesan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bapak-bapaknya. Baik, terima kasih. Untuk bapak-bapaknya ada pesan, ada syair yang perlu kita renungkan. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Tangisan istri, tangisan bidadari. Betul betul tidak Bu? Alhamdulillah. Kalau ibu-ibu kan senangnya dipuji Pak. Dulu bapak-bapak masih ingat gak itu dulu? Sebelum nikah, baru ta'arufan, mau melamar, pakai pantun. Tahu nggak sayang, wajahmu seperti rembulan bercahaya. Itu ibu-ibunya belum tahu teknologi itu. Padahal kenapa Bu? Bulannya Bu pengen. Dulu mah seneng-seneng aja, alhamdulillah. Nah, ada pesan juga buat ibu-ibu, jagalah suami, jangan kau bohongi. Mana dia ibu tukang bohong? Mana dia tukang bohong? Jagalah suami, jangan kau bohongi. Relakan suami kalau kawin. Pokoknya semua tergantung kita. Kita baik terhadap suami, insya Allah suami akan baik terhadap kita. Ibunya baik terhadap suaminya, suaminya pun sebaliknya akan sayang cinta kepada ibu-ibu. Alhamdulillah. Saya pernah ada jamaah suami istri, dia dengerin ceramah Ustaz. Insya Allah orang yang bersyukur, orang yang bersabar, insya Allah akan masuk surga. Amin ya Rabbal. Ciri-ciri orang yang masuk surga, insya Allah mukanya bercahaya. Amin. Ini kita mudah-mudahan semuanya insya Allah masuk surga. Amin ya Rabbal. Saya lihat mukanya soalnya kenapa bercahaya semuanya. Alhamdulillah. Bukan karena wudhu, kena lampu.
Betul apa tidak? Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai mana tadi? Sampai mana? Ternyata kata kuncinya bersyukur bukan orang lain. Untuk kita orang yang bersyukur, orang yang bersabar, insya Allah akan masuk surga. Ada pasangan suami istri baru nikah, rupanya ada suaminya lagi duduk, istrinya sedang mengaca, sedang dandan. Suaminya bilang, alhamdulillah, saya bersyukur punya istri cantik banget seperti Adinda. Alhamdulillah. Nyeletuk istrinya, iya abang, kalau abang bersyukur saya bersabar. Apa tuh maksudnya? Abang bersyukur banget punya istri cantik seperti saya. Kalau saya sabar banget punya suami jelek buat abang. Orang yang bersyukur, yang bersabar, insya Allah akan masuk surga. Amin ya rabbal. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ternyata hadirin, kalau kita ingin sabar, kita ingin bersyukur itu sulit rasanya kalau tidak kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Wasta'inu, minta pertolongan kepada Allah, bisabri wassalah, dengan sabar, resepnya dengan menjalankan sholat. Maulid Rasulullah SAW pun kita diingatkan untuk mengikuti akhlak Rasulullah, untuk menjaga sholat, untuk senantiasa sholatnya kita tingkatkan, sholat wajib kita yang awalnya tidak di awal waktu. Insya Allah mudah-mudahan setelah memperingati Maulid sholatnya rajin-rajin, amin ya rabbal. Insya Allah di awal waktu, amin ya rabbal. Allah telah menegaskan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Rupanya orang yang sabar, rupanya orang yang bersyukur, rupanya orang yang sholat itu berat rasanya, tidak mungkin kita dapatkan, kita laksanakan. Illa 'alal khashi'in, kecuali mereka orang-orang yang khusyuk, yang hatinya ikhlas saat dia beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat dia memiliki rezeki, dia sumbangkan untuk masjid. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah gak perlu pakai proposal. Dengan kesadaran kita semuanya, insya Allah Allah jamin orang yang bersedekah, Allah akan jauhkan kita dari mara bahaya. Amin ya rabbal. Rasulullah telah bersabda, as-shadaqah tudfi'ul bala. Orang yang bersedekah dijauhkan dari mara bahaya. Saat saya melakukan survei, hadirin, saat survei mendapatkan penelitian dari Bank Dunia, World Bank, saya mengelilingi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan saya meneliti ada orang yang berzakat, dia bersedekah, dia yakin. Pas saya tanya, dia salah satu direktur atau kepala cabang bank syariah di daerah Cipanas, di daerah Cianjur sana. Saya tanya, Pak, ada tidak pengalaman ketika Bapak berzakat, ketika Bapak bersedekah, pengalaman apa kira-kira yang menarik, pernah dijauhkan oleh Allah dari bahaya? Ternyata Bapak itu menjawab, manajer itu menjawab, ada Pak Ustadz, saya ketika berzakat, istri saya bersedekah, kami naik mobil lewat tol Cipularang, kemudian kalau pakai logika pasti saya akan mati karena ketabrakannya luar biasa, tapi Allah masih memanjangkan usia kita, usia kami. Alhamdulillah. Resepnya kalau kita ingin dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala usia kita agar bermanfaat, perbanyak bersedekah dengan harta kita, dengan jiwa kita. Ibu-ibu kadang-kadang nggak mau bersedekah, justru kadang-kadang pamer, Pak. Pamernya apa? Beli gelang baru, semuanya dipasang di sini 50 kilo. Ada
ibu-ibu pengajian nanya, Bu, jam berapa ini Bu? Yang biasanya jam ditaruh di sini yang diangkat sebelah kanan, krecek-krecek. Ya Allah, ada kesombongan-kesombongan yang ada dalam jiwa kita. Ingat bahwa Allah telah menegaskan kalau tidak kita mengeluarkan zakat saat kita masih hidup, saat kita meninggal dunia, maka kita akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah tegaskan di dalam surah At-Taubah ayat 34, ayat 35, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang memiliki harta, memiliki mobil, memiliki emas, memiliki saham, deposito, memiliki kekayaan, kontrakan dan lain sebagainya, dia tidak berzakat, dia tidak bersedekah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Nanti mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali jadikan masjid sebagai sarana pemersatu umat. Walaupun ada perbedaan-perbedaan, hendaknya menjadi warna tersendiri. Ibu, pernah lihat gak musik dangdut? Musik dangdut apa kira-kira enaknya itu? Itu kan karena adanya perbedaan, jadi musiklah terjadi. Musik dangdut ada yang namanya gitar, betul atau tidak? Ada yang namanya dangdut, ada yang namanya gendang, ada yang namanya piano. Itu berbeda-beda tapi dijadiin satu jadi indah. Amin ya robbal. Ibu-ibu juga sama itu. Ibu-ibu, coba kita lihat Pak, istri Bapak perhatikan. Bibirnya pakai merah, betul atau tidak? Pipinya diijo-ijoin, atasnya ada hitam. Itu kan beda-beda jadi indah. Coba kalau satu warna merah semua kuntilanak, betul atau tidak? Demikian ada dalam kehidupan, dalam masjid pasti ada perbedaan. Pengurus masjid kadang-kadang berantem aja tuh berantem, betul atau tidak? Akhirnya susah tuh nyari imam masjid. Ya Allah, pada main dorong-dorongan itu jadi imam masjid. Masya Allah, yang ada kakek-kakek yang hafal dia cuma surah Ikhlas sama surah Al-Kafirun. Rupanya di belakang tuh ada anak-anak kecil di belakang. Pasti ini kakek-kakek bacanya surah Ikhlas. Al-Kafirun, Ikhlas, hebat itu anak kecil. Al-Kafirun, surah Ikhlas. Karena kakek-kakek engkong-engkong itu kedengeran, akhirnya dia ganti surah Al-Kausar. Setelah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sebelum saya lanjutkan, saya pesan ke ibu-ibu nih. Kalau ibu-ibu sedang sholat Jumat, sholat berjamaah sama suami, itu kalau lagi kesel sama suami jangan dibawa-bawa sholat jamaah. Baca amin lagi kesel gimana itu? Sama suaminya baca suratul Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, aminnya yang amin. Tetap. Ya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali tadi kepada kakek-kakek itu. Karena tidak ada yang mengelola masjid, imam pada main suruh-suruhan, yang ada kakek-kakek itu pakai batu-batu. Dengar ada debat, kata anak kecil pasti kuluhu, pasti Al-Kausar. Akhirnya ganti surah Al-Kausar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kata anak kecil, anyar baru keren. Rupanya lupa tuh anak apa kakek-kakek. Inna diulang-ulang. Inna, rupanya lupa kakek-kakek.
belakang ada anak muda, sama-sama juga nggak belajar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bubar. Ya Allah, hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid hendaknya memberikan pendidikan. Anak kita didik yang tadi nggak pernah bisa baca Quran, diajarkan baca Quran. Insya Allah nanti saat kita meninggal dunia, walaupun kita meninggal dunia, anak kita mendoakan kita, karena Rasulullah menyatakan seluruh amal perbuatan terputus. Ada yang tidak terputus saat kita meninggal dunia, apa saja? Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salas. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah buat bangun masjid. Ini masjid bersama-sama, Masjid Raudhatul Hidayah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masihkah kita ingat Kelut, erupsi Gunung Kelut, bagaimana banyak mereka yang meninggal dunia, hartanya hancur, ternaknya mati, kekayaannya pada hancur ludes. Gunung Sinabung banjir, banyak yang meninggal dunia, dalam catatan antara 23 orang meninggal dunia, puluhan ribu orang mengungsi. Alhamdulillah di Bekasi tidak ada yang mengungsi, alhamdulillah. Terutama di Kampung Bagi ada nggak yang mengungsi di sana? Alhamdulillah. Karena kenapa? Karena pada semuanya bersedekah. Amin ya robbal. As-sadaqah tuqimul bala, dengan kita bersedekah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari para bahaya. Kita ajarkan anak kita dengan baca Quran, dengan pendidikan agama. Insya Allah kalau membacakan pengumuman bisa tuh, ada yang meninggal dunia dibaca pengumuman, pasti insya Allah bisa. Tapi karena anak kita tidak ngaji, tidak belajar agama, disuruh pengumuman, disuruh nyebutin pengumuman di masjid, akhirnya dia mengumumkan juga terpaksa karena nggak belajar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullahi wa barakatuh. Betul apa tidak? Ya Allah, apa sebabnya? Nggak pernah belajar, nggak pernah ngaji. Ya Allah, kadang-kadang mohon maaf orang tua kebanyakan, tapi insya Allah orang tua di sini baik-baik semuanya. Amin. Ya Rabbal, yang memperhatikan pendidikan agamanya. Amin ya Rabbal. Memperhatikan pendidikan umumnya. Amin ya Rabbal. Kalau di daerah Ciputat, Pak, saya tinggal di Ciputat, itu kebanyakan orang tuanya Masya Allah, dia merasa bangga kalau anaknya juara matematik olimpiade. Tapi dia tidak bangga kalau anaknya bisa baca Quran. Betul atau tidak? Dia lebih bangga, dia akan upayakan untuk berhutang, bayar kursus, bayar privat bahasa Inggris komputer 1 bulan 300.000. Dibela-belain dibela-belain mengutang ibunya buat bayar bimbel, biar anaknya pintar bahasa Arab, biar anaknya pintar bahasa Inggris komputer, tapi agama dicuekin. Itu aja buat belajar umum dibela-belain. Sebulan berapa? 300.000. Ngaji. Ya Allah, ngaji 2.000 nunggak 10 bulan. Mana dia orang asal? Ya Allah, hadirin, nanti saat meninggal dunia, kalau kita meninggal dunia itu kan gak ditanya itu anak kita pintar bahasa Inggris, ditanya bahasa Inggris gak mungkin tuh. Biasanya kalau ditanya sama malaikat, marab buka waman, Nabi juga tidak mentang-mentang anak kita pintar bahasa Inggris. What's your name? What do you like? Where do you like? How are you today? I'm fine, thanks. Tidak ditanya, justru yang ditanya
ditanya marrobuka sesuai dengan keimanan kita masing-masing. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya orang yang meninggal dunia bisa SMS itu luar biasa. Ketika Ustaz Syafiq memberikan SMS kepada kawannya yang telah meninggal dunia, maaf, SMS Anda sedang dibaca oleh malaikat, tinggal tunggu tinggal waktunya Anda. Nah, ternyata tidak bisa. Tapi saya yakin hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita mengirim Fatihah, saat kita mengirimkan zikir untuk orang tua kita yang meninggal dunia pasti akan Kalau kita ngirim wesel, kita ngirim surat, kalau nggak nyampe balik lagi kan tuh surat. Saya tanya, ada nggak doa yang balik lagi ke kita? Doa yang Anda kirim nggak tersampaikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak kita yang tidak bisa baca Quran kita ajarkan. Bapak-bapak ibunya yang nggak bisa baca Quran nggak usah malu-malu. Karena Al-Quran adalah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidatuna Aisyah pernah ditanya oleh sahabat Ka'ab, wahai Sayyidatuna Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sayyidatuna menjawab, karena khuluquhu Al-Quran, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Nanti bisa simak. Sahabat bertanya, wahai Sayyidatuna Aisyah, bagaimana mungkin kami mengetahui akhlak Rasulullah sedangkan Al-Quran luar biasa banyak sekali kandungannya. Ternyata Aisyah menyatakan, Iqra al-mu'minun, bacalah surah al-mu'minun. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita lihat, kita kadang-kadang kalah sama anak-anak. Ibu, bapak, kita kadang-kadang kalah itu hafalan sama anak-anak kita. Nih buktinya, nih anak-anak, terusin ya, nih terusin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallah. Allah. Mana suaranya? Anak berkabur. Oh ya, anak marawis dah, marawis. Terusin marawis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Terusin semuanya. Alhamdulillah. Hafal. Coba sekarang bapak-bapak nih, ikutin saya nih. Hafal nggak kira-kira? Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Terusin. Ya Allah, Bu, terusin. Coba anak marawis kita terusin lagi, ditanya lagi. Coba terusin ya. Lebih hafal anak-anak kecil, anak-anak tanggung baca Qur'annya. Coba terusin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Alhamdulillah. Coba sekarang bapak-bapak sama ibu-ibu, bapak-bapak dulu. Pak, terusin. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Terusin. Allah aja. Ya Allah. Bu, terusin Bu. Ya Allah. Kita harus rajin menghafal, belajar. Iqra'ul Quran, bacalah oleh kita Al-Quran. Apa sebabnya? Fa'innahu yati yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Karena orang yang baca Al-Quran, insya Allah nanti akan mendapatkan pertolongan Allah, akan mendapatkan syafaat, bukan hanya syafaat dari Nabi, tapi mendapatkan syafaat dengan baca Al-Quran. Alhamdulillah. Itu bagi yang baca Al-Quran.
Rasul pun menyatakan orang yang baca Al-Quran, insya Allah rumahnya akan dijauhi oleh setan. Tidak ada penghuni terakhir, tidak ada penampakan. Betul atau tidak? Karena dia baca Al-Quran. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik ada yang belum bisa baca Quran, gak apa-apa, ngeja, gak apa-apa. Kalau metode sekarang kan ada langsung ya, Sabik ya. Ada metode ikro, aba, bata, mata. Dulu saya Ustaz Lukman ngaji di Ustaz Haji Mazini, itu pakai ngeja. Alif kasro i, ha patah iha. Mim patama, ta patata lam domalu, mata mana? Mata lu, ngeja. Ibunya lagi kesel sama suaminya, anaknya minta ajarin ma, baca ma, ngajarin ma. Udah sini, bapak taba, lam domalu babalu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya masjid memberikan pendidikan bukan hanya ilmu agama, ilmu umum. Yang punya keahlian komputer, ajarkan anak-anaknya komputer. Yang punya keahlian bahasa Inggris, anak kita didik belajar bahasa Inggris. Yang bapaknya yang bisa ustadz-ustadznya bahasa Arab, ajarkan anak kita bahasa Arab. Alhamdulillah. Karena anak tergantung orang tuanya, Pak. Kalau orang tuanya pandai, pinter bahasa Inggris, anaknya pinter bahasa Inggris gak kira-kira? Insya diajarkan tuh anaknya. Apa bahasa Inggrisnya? Setan, ghost. Setan kebakaran, gosong. Anaknya jadi pinter tuh. Bukan hanya pinter bahasa Inggris, pinter guyon. Ada Ustadz siapa? Ustadz Sapei. Karena pinter bahasa Arab, anaknya diajarkan apa bahasa Arabnya. Makan di mandro apa? Makan. Akala, minum. Serobu ya kan, saroba ya, minum gratis, manjanan. Makan minum gratis, apa bahasa Arabnya? Tinggal ditambah akala wasaroba manjan, itu sudah betul. Tapi ada lagi yang paling betul, apa bahasa Arabnya? Makan minum gratis, tahlilan wa syukuran. Betul apa tidak? Ini kan pendidikan. Rasulullah memberikan keteladanan dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Allah telah tegaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ibu sakit gigi, Bu. Sakit gigi kok masal ya? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Allah telah tegaskan, sungguh telah ada dari diri Rasulullah SAW keteladanan. Rasulullah menjadi pemimpin yang baik. Rasulullah sendiri dulu yang menjadi pemimpin yang baik. Rasulullah jadi orang tua yang baik sehingga memiliki anak yang salihah seperti Siti Fatimah yang sangat luar biasa. Rasulullah mendidik yang sangat-sangat luar biasa. Pemimpin dunia, pemimpin agama, presiden, bajunya bolong, dijahit sendiri, sendalnya dijahit sendiri, yang telah diabadikan di dalam kisah Maulid dalam Al-Barjanji. Wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal hayai wa tawadu yahsibu na'lahu. Rasulullah mengesal, sangat sederhananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mencontoh akhlak Rasulullah. Kalau tidak bisa 100%,
ya kita berupaya 90%. Kalau tidak bisa, semaksimal mungkin kita untuk mencontoh akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang hadirin hadirat, kita dengan Nabi Muhammad itu ada perbedaannya dalam dikit. Betul atau tidak? Rasulullah dikit-dikit tahajud, kita dikit tahajud. Betul atau tidak? Rasulullah dikit-dikit sedekah, kita dikit sedekah. Betul atau tidak? Rasulullah dikit-dikit baca Quran, kita dikit baca Quran. Rasulullah dikit-dikit menyayangi anak yatim, kita dikit antuni anak yatim. Betul atau tidak? Rasulullah dikit-dikit membersihkan masjid, dikit-dikit membangun masjid, kita dikit membangun masjid. Semoga kehadiran kita dalam memperingati Maulid ini tidak sayang-sayang mengeluarkan harta kita. Mumpung Allah belum mencabut nyawa kita, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Munafiqun Allah telah tegaskan yang tadi telah saya bacakan pada awal-awal tadi. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum, jangan kamu menyebabkan lalai, kamu sibuk. Karena apa? Karena memiliki harta, memiliki jabatan, memiliki kedudukan, memiliki keturunan, memiliki anak-anak, memiliki cucu, sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, maka mereka termasuk orang-orang yang merugi. Billah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah sudah mencabut nyawa kita, kita tidak bisa lagi bersedekah. Kalau Allah mencabut nyawa kita, kita tidak bisa lagi sholat. Kalau Allah mencabut nyawa kita, kita tidak bisa lagi berbakti kepada orang tua kita yang masih hidup. Kalau Allah mencabut nyawa kita, kita tidak bisa lagi memberikan kasih sayang terhadap istri kita, tidak bisa lagi memberikan kasih sayang terhadap suami kita, tidak bisa memberikan kasih sayang terhadap anak-anak kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan meninggal dunia. Kalau Nabi Nuh alaihissalam meninggal dunia pada usia 950 tahun dalam riwayat menyatakan. Nabi Ibrahim alaihissalam 175 tahun meninggal dunia. Nabi Ismail 137 tahun meninggal dunia. Nabi Muhammad meninggalnya usia berapa, hadirin? 63 tahun. Kalau ada malam ini, detik ini, hadirin yang usianya 53 tahun, berarti tinggal 2 kali pilkada, tinggal 2 kali pemilu. Kalau ada malam ini, detik ini, ada yang usianya 62 tahun, 11 bulan, harap makan yang enak-enak. Kalau ada yang usianya 65 tahun, bonus. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah nyawa, masalah ajal tidak ada yang tahu. Bahkan sering dalam syair yang sangat menarik, tapi kita ambil syairnya, makna yang menariknya. Bila Israel jasad terbujur, terus apa? Akan menggigil kan keinginan bila Israel datang memanggilnya, terbujur di pemberinya seluruh
kita oleh Allah. Banyaknya bencana alam, banjir, tabrakan. Kita yang menabrak atau yang ditabrak. Yang perlu diingat, Allah telah mengingatkan kepada kita semuanya, hidup di dunia cuma sebentar, walal akhiratu khairul laka minal ula. Hidup di dunia ini cuma sebentar, ada kehidupan yang kekal di mana? Kehidupan di akhirat. Bisa kita lihat kalau usia itu tidak mengenal, Pak. Tidak ada yang tua, tidak melihat muda, tidak ada yang tahu baru lahir. Ada nggak yang meninggal dunia? Oh, ada nggak yang baru lahir meninggal dunia? Ada nggak yang nenek-nenek udah ratusan tahun nggak meninggal dunia? Ada anak muda 20 tahun, ada nggak yang meninggal dunia? Masih ingat tuh artis, Pak? Alda Risma meninggal 18 tahun atau 20-an tahun. Artis-artis yang lain nggak ada itu. Sendiri lagi yang nyanyiannya itu. Siapa tuh? Hah? Oh, Nikah Adila hafal mencintai. Biasanya yang hafal ibu-ibu di bawah berapa? Ya Allah, dicabut oleh Allah usianya saat tenar, tidak mengenal lagi tenar-tenar baru sebulan, meninggal dunia kakek-kakek. Siapa tuh? Mbak. Ya Allah, belum dapat duit, Pak. Ada penelitian para dokter, ditanya apa penyebabnya Mbak Suri meninggal dunia, ternyata bukan karena kebanyakan minum kopi, tapi karena kebanyakan menggendong. Gendong kemana-mana airnya cakean. Itu bercanda ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup di dunia cuma sebentar. Allah berikan harta, Allah berikan jabatan sangat luar biasa. Yuk kita bersama-sama bangun masjid kita, Masjid Raudhatul Hidayah. Saat kita meninggal dunia nanti tetap mendapatkan mengalir pahala. Yuk bersama-sama kita jadikan masjid sebagai sarana pemersatu umat karena tangan, Pak. Ini ibaratnya yuk kita jalin persatuan. Yuk kita jalin kesatuan. Yuk kita jalin persatuan dan persatuan. Yuk kita pulang. Yuk. Nah ini coba kita lihat. Ibu-ibunya udah senang aja. Ayo. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, coba tangan nih. Ini simbol persatuan dan kesatuan. Kalau saya mengangkat handphone dengan jari, ibu jari ini ibu apa ini? Ibu jari, kira-kira bisa nggak terangkat handphone, Bang? Tapi handphone, gelas dan lain sebagainya, kalau dua jari bisa nggak terangkat? Apalagi semuanya. Ini simbol persatuan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Ada perbedaan biarkanlah. Saling menghargai, saling menghormati semuanya. Kita boleh umat Islam di Indonesia mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Semuanya boleh mengikuti, ada juga pengikut mazhab Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambal, semuanya benar. Yang nggak benar tuh Imam Samudra, ngebom. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu kan suka nyapu ya, Bu? Bu, suka nyapu nggak? Pernah lihat sapu lidi nggak, Bu? Sapu lidi kalau dicabut satu aja buat bersihin sampah, kira-kira bisa nggak nih bersihin sampah yang di masjid ini? Tapi kalau diikat bisa nggak? Insya Allah termasuk bangun masjid ini. Yuk bersama-sama, Ustaz, siapin aja kotak, Ustaz, biar muter. Nanti kalau bisa disebutin berapa kira-kira. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hal yang menarik. Di dalam Al-Quran itu ada ayat, berbagai ayat yang menyatakan motivasi, dorongan kita untuk senantiasa bersedekah, berzakat, dan lain sebagainya. Di antaranya apa? Allah tegaskan dalam surah Al-Imran,
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Benar. Wasari'u ila apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra bis-sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu di dalam surah Al-Imran Allah telah tegaskan kalau kita ingin mendapatkan surga. Ibu pengen dapat surga nggak bu? Pak ingin masuk surga nggak pak? Tim Andro ingin dapat surga nggak? Mau tahu resepnya ingin masuk surga? Mau tahu banget atau mau tahu aja? Hah? Mau tahu banget atau mau tahu aja? Kalau ingin betul-betul kita tahu ingin masuk surga, gampang resepnya, mati dulu. Betul betul tidak? Mati dulu baru ketahuan. Kalau belum mati, karena ada terminal dulu. Al-maut, alladzi khalaqal mauta wal hayat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nasib yang menurut hemat saya juga cermat, pesan buat kita semuanya. Harapannya menjadi manusia yang bermanfaat. Siapa ingin ke surga, tak mudah dimiliki. Carilah pintu surga. Alhamdulillah. Resepnya apa itu? Dengan amal sendiri. Kalau kita ingin masuk surga bukan amal orang tua kita, tapi dengan amal yang telah kita lakukan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baca Qur'ankah kita? Baiknya kita terhadap masyarakat? Insyaallah akan berkah. Amin ya rabbal. Jalin persatuan dan kesatuan tuh indah rasanya kalau sama-sama saling menghargai, saling menghormati. Tim hadroh itu berbeda-beda tuh. Ada yang gede, ada yang tanggung, ada yang mana lagi, ada yang kecerekannya. Akhirnya menjadi musik, menjadi apa? Buat qasidahan, buat selawat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saat kita memperingati Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama kita semakin kenal, semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau orang sudah cinta, orang sudah kenal, maka ada anak-anak muda sekarang bilang, tai lontong rasa coklat. Betul apa tidak? Nikmat rasanya cinta. Bahkan Allah telah tegaskan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah hai Muhammad kepada umatmu. Umat yang mana? Umat di seluruh dunia, termasuk umat yang ada di sekitar Masjid Jami Raudhatul Hidayah. Dia asli bahagia. In kuntum tuhibbunallah, jika kamu betul-betul ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, katakan hai Muhammad, fattabi'uni, ikutilah aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ganjarannya. Yang pertama, yuhibbukumullah, pasti kita dijamin
akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum, dan akan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Di dalam surah Al-Imran yang saya bacakan, kalau kita ingin masuk surga, ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, resepnya diantaranya adalah kita bersedekah. Bersedekah tidak harus menunggu kaya raya. Bersedekah tidak harus menunggu kita punya uang banyak. Hadirin yang dimuliakan, yang Allah tegaskan, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Kalau kita ingin dijamin oleh Allah mendapatkan ampunan Allah, ingin dimasukkan dalam surga, jangan lupa-lupa kita untuk mengeluarkan sedekah kita, baik yang kecil maupun yang banyak. Kalau ada nanti yang bangun masjid 100 rupiah 1000 rupiah, alhamdulillah, walaupun keterlaluan. Kalau ada yang sedekahnya 100.000, alhamdulillah, kita doakan rezekinya biar banyak, amin. Kalau ada nanti Ustaz Safi, orang jamaah kita yang sedekah uang 500.000 rupiah, biar kita doakan usahanya lancar, amin ya robbal. Kalau ada nanti yang sedekahnya 1 juta rupiah, kita doakan biar apa yang dihajatkan yang baik dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya robbal. Kalau ada nanti yang sedekahnya 10 juta rupiah walaupun jarang, kita doakan mudah-mudahan ada, amin ya robbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersedekah tidak harus menunggu kaya raya. Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat Rasulullah, kaya raya resepnya karena bersedekah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang awalnya kere, yang awalnya miskin bisa kaya. Pemilik ayam bakar Wong Solo, Puspawadoyo, dia bersedekah, dia berzakat, bisa sukses usahanya. Pengusaha-pengusaha yang saya lakukan penelitian di Lebak, Sukabumi, pengusahanya itu rata-rata berhasil, untungannya miliaran rupiah gara-gara berzakat, gara-gara berinfak. Dan saya meneliti, ada salah satu BUMN yang namanya YBM BRI, Yayasan Baitul Mal BRI. Dia membuktikan orang yang berzakat, karyawannya berzakat, ternyata memiliki keuntungan yang luar biasa. Setiap tahunnya perusahaannya itu meningkat sampai triliunan rupiah. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah tegaskan, fa amma man a'ta wattaqo. Adapun orang yang bersedekah, adapun orang yang berzakat, dan dia membenarkan Allah akan memberikan ganjaran yang tidak disangka-sangka, termasuk apa saja keinginannya akan dikabulkan. Di sini ada nggak yang belum nikah ini Ustaz? Ada nggak yang belum nikah? Mana dia orang ini? Kalau ada yang belum nikah bersedekah, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jodoh yang terbaik. Soalnya ini ada nih anak muda, dia rajin bersedekah, rajin qiyamul lail, rajin sholat tahajud. Rupanya ketika dia bersedekah, malamnya dia tahajud bermunajat kepada Allah, ya Allah, mudahkan saya ya Allah jodoh, karena dia laki-laki, jodohnya berarti perempuan, jangan jeruk makan jeruk. Nah itu dia berdoa, ya Allah mudahkan ya Allah dapat jodoh. Besok paginya, kalau bahasa sekarang ini di sini pasar apa namanya? Yang dekat sini. Pasar Babelan. Rupanya ada anak muda, dia karena udah berdoa, ya Allah saya mau jalan nih, siapa tahu pengen ke pasar Babelan nanti ketemu jodoh yang kau janjikan ya Allah. Dia saat dia jalan, jodoh. Akhirnya ternyata saudara dimuliakan oleh Allah, ternyata bukan dapat jodoh, digigit anjing gila. Ternyata pas disidiki anjing gilanya perempuan, bukan jodoh. Kebetulan dia anjingnya perempuan. Tapi kita kadang-kadang saat kita berdoa kepada Allah, saat kita bermunajat kepada Allah tidak dikabulkan oleh Allah, kita seringnya berburuk sangka, betul atau tidak? Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum
boleh jadi yang awalnya kita benci tapi baik kemudian buat kita semuanya, termasuk dalam kisah anak pemuda ini. Ketika dia digigit anjing gila, terkena dia rabies. Ketika rabies masuk ke rumah sakit. Ketika masuk ke rumah sakit dirawat sama perawat yang cantik dan memikat hati. Jodoh. Alhamdulillah. Saya kasih saran kepada anak muda, anak pemudi, remaja, rematu atau remaji yang belum nikah, jangan doanya digigit anjing gila ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sekali lagi kita memperingati Maulid semakin tebal kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita baca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca Al-Qur'anul Karim. Kita jadikan masjid kita ini sebagai sarana pemersatu umat untuk menjadikan Islamic Center, pusat peradaban, menjadikan masyarakat kita menjadi masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang berdaya. Amin ya rabbal. Semoga kita semuanya yang belum pergi haji mudah-mudahan bisa pergi haji. Amin ya rabbal. Ibu, bapak, kalau yang belum pergi haji mau nggak resep ingin pergi haji? Kalau ingin tahu ada resep pergi haji, ada yang perlu diingat, catat dan ingat dalam hati masing-masing. Yang pertama, agar kita bisa pergi haji, yang pertama perbanyak baca surah Al-Hajj. Surat apa? Al-Hajj itu bicara tentang haji. Kalau berbulan-bulan kita baca belum dapat panggilan ke Ka'bah, ke Ka'bah, ke Baitullah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la innal hamda wan ni'mata mudah-mudahan kita yang belum pergi haji bisa berangkat. Amin. Yang sudah pergi haji biar berangkat lagi. Amin ya robbal. Kalau masih belum berangkat, kita ngamalkan tuh baca surat Al-Hajj, enggak berangkat-berangkat. Yang ajian kedua baca satu lagi suratnya, yaitu surat Ibrahim, biar ada panggilan Nabi Ibrahim. Kalau masih juga kita tidak berangkat pergi haji, ajian pamungkas bawa surat tanah. Insya Allah dijamin. Amin ya rabbal. Ustaz, saya mau pergi haji, tapi punya kontrakannya 2, jual 1 buat pergi haji. Amin ya rabbal. Ustaz, saya punya kontrakan 1, mobil 2, jual mobil 1 buat berangkat. Amin ya rabbal. Ustaz, saya punya kontrakan 1, mobil 1, istri 2. Baik hadirin yang dimuliakan, semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya untuk menjadikan ummatan wahidah, menjadi manusia yang bermanfaat. Karena Rasulullah menyatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Mumpung kita masih hidup, mumpung kita belum meninggal dunia, mumpung Allah berikan kesempatan, yuk bersama-sama. Harta kita itu cuma titipan hadirin. Saat Allah berikan musibah, saat Allah berikan bencana, itu teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita punya motor, kita titipkan ke tetangga kita, maka suatu saat motor kita ambil lagi gitu. Kita akan ambil. Yang kita titipin jangan sombong. Karena motor itu adalah titipan orang lain. Demikian halnya dengan harta kita, dengan jabatan kita, dengan anak kita, dengan keturunan kita, suami kita, istri kita, anak kita, semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hilang, yang perlu kita ingat adalah semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu direnungkan, sudahkah kita berzakat? Sudahkah kita bersedekah? Sudahkah kita infak? Ingatlah saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, likulli syai'in sababa.
segala sesuatu itu ada sebabnya. Kenapa pertanian sawah kita gagal terus? Sudahkah kita berzakat? Jangan-jangan belum berzakat, jangan-jangan belum bersedekah dari harta yang kita dapatkan. Kalau bapak-bapak punya 1 ekor kambing, biar supaya bagus kambing itu kita olah, maka yang terlebih dahulu kambing itu disembelih, dilapalkan lafaz Allah, darahnya dikeluarkan, baru dibersihkan dagingnya sesuai dengan selera, mau jadi sate, mau jadi rawon dan lain sebagainya, sehingga bernilai gizi buat kita semuanya. Amin ya rabbal. Demikian halnya orang yang berzakat. Sebelum dia berikan, sebelum dia makan, dia keluarkan dulu, karena akan menjadi penyakit. Orang yang tidak berzakat bagaikan duri yang ada dalam daging, yang semestinya duri itu harus segera dikeluarkan. Semoga harta kita menjadi harta yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Semoga sekali lagi ada manfaatnya bagi kita semuanya. Akhir kata dari saya, Ipin Upin baca risalah. Maafin kalau ada yang salah. Buat tomat, buat cempedak, tamat dah. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pantun, satu lagi pantun. Kalau kiai-kiai kan ada juga pantun tuh. Kalau ada sumur di ladang gimana saja? Boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur panjang, nah diundang lagi gitu ya. Nah, hadirin diundangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pantun kuno, pantun zaman dulu. Kalau pantun zaman sekarang gimana? Kalau ada sumur di ladang, ya sekarang sudah ada jetpam Pak, nggak ada ladang lagi. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.